Langit sore itu memerah saat keluarga kecil Anton tiba di rumah baru mereka di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Rumah itu besar, bergaya kolonial dengan jendela-jendela tua yang seakan mengawasi setiap sudut halaman. Anton memutuskan untuk pindah bersama putrinya, Raya, setelah menikahi Rina, seorang wanita yang dikenal hangat dan penuh perhatian. "Rumah ini lumayan ya, nak. Kita mulai hidup baru di sini," ujar Anton sambil mengusap kepala Raya yang hanya diam menatap rumah itu. Raya, gadis berusia 10 tahun, terlihat gelisah. Sejak ibunya meninggal setahun lalu, ia sulit menerima kehadiran Rina sebagai ibu tirinya. Apalagi rumah baru mereka menyimpan aura dingin yang membuat Raya merasa tidak nyaman sejak pertama kali melihatnya. Setelah membongkar barang-barang, mereka makan malam bersama. Saat itulah Raya mulai mendengar sesuatu. Suara lirih seperti bisikan terdengar dari arah dapur. "Raya, makan yang banyak ya. Ibu ingin kamu cepat akrab di sini," ujar Rina lembut. Namun perhatian Raya teralihkan oleh suara tadi. "Pa, tadi ada yang bisik-bisik di dapur," kata Raya sambil menatap Anton. Anton tertawa kecil. "Ah, mungkin suara angin. Rumah tua ini memang berisik," jawabnya sambil melanjutkan makan. Raya ingin memastikan, tapi sesuatu di dalam dirinya menahan langkahnya. Ia merasa seperti ada yang mengawasi dari sudut gelap ruangan. Malam itu, saat semua terlelap, Raya terbangun oleh suara langkah kaki di lorong. Ia mendengar langkah itu mendekat ke kamarnya, pelan tapi pasti. Dengan tubuh gemetar, Raya menyembunyikan dirinya di bawah selimut. "Raya!" Suara itu terdengar serak seperti suara seorang wanita yang asing baginya. Raya ingin berteriak, tapi tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menatap pintu kamar yang perlahan terbuka. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang menjuntai terlihat di ambang pintu. Namun yang membuat Raya semakin takut adalah wajah wanita itu. Separuh wajahnya hancur, seperti terbakar. "Jangan ambil tempatku," desis wanita itu sebelum menghilang begitu saja. Raya menangis ketakutan hingga pagi tiba. Ketika ia mencoba menceritakan hal itu kepada Anton, ayahnya hanya menganggapnya bermimpi buruk. Namun ketika ia menatap wajah Rina, ada sesuatu yang berbeda. Rina tersenyum lembut, tapi matanya seolah memancarkan sesuatu yang gelap. Raya merasa ada yang tidak beres dengan ibu tirinya. Sore harinya, saat Raya bermain di halaman belakang, seorang tetangga tua mendekatinya. "Kamu anak baru di sini ya?" tanya wanita tua itu. "Kamu tinggal di rumah itu?" Raya mengangguk. Wanita itu menghela napas panjang. "Hati-hati, nak. Dulu ada seorang wanita yang meninggal di rumah itu. Dia terbakar hidup-hidup karena ulah seseorang." Raya merasa bulu kuduknya meremang. "Siapa, Nek? Siapa yang melakukannya?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita tua itu hanya menatap rumah itu dengan wajah penuh ketakutan. "Ibu tiri," bisiknya sebelum pergi begitu saja, meninggalkan Raya dengan ketakutan yang semakin dalam. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa aroma basah dari hujan yang baru saja reda. Raya duduk di atas kasur, menatap jendela kamar yang bergetar tertiup angin. Pikirannya penuh dengan perkataan nenek tua yang ia temui tadi siang. Dulu ada seorang wanita yang meninggal di rumah itu. Dia terbakar hidup-hidup karena ulah seseorang, ibu tiri. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di telinganya, membuatnya merasa bahwa rumah ini menyimpan rahasia kelam. Raya mulai merasa bahwa kehadiran Rina, ibu tirinya, bukanlah kebetulan. Malam itu, Raya memutuskan untuk tidak tidur. Ia memegang senter kecil dan duduk di dekat pintu, berjaga-jaga jika suara langkah kaki itu kembali terdengar. Pukul 2 pagi, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini lebih pelan seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Dengan tubuh gemetar, Raya memegang senter erat-erat. Ia membuka pintu kamarnya sedikit, mengintip ke lorong. Lorong itu gelap, hanya diterangi cahaya remang-remang dari lampu dapur. Namun, di ujung lorong, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai dan tubuhnya terlihat seperti berasap, seperti baru keluar dari kobaran api. Raya mencoba menahan napas, tapi bayangan itu perlahan menoleh ke arahnya. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke mata Raya. "Tempat ini milikku, kau harus pergi," bisiknya dengan suara bergetar. Raya mundur ketakutan, tapi langkahnya membangunkan Anton. "Raya, kamu kenapa?" tanya Anton sambil mengusap matanya yang masih mengantuk. "Pak, ada wanita di lorong," jawab Raya tertebak-tebak sambil menunjuk ke arah bayangan tadi. Anton melangkah keluar dari kamar, menyalakan lampu lorong. Namun lorong itu kosong. Tidak ada siapapun di sana. "Raya, kamu pasti hanya mimpi buruk lagi." "Sudah, kembali tidur ya," ujar Anton, meski wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Rina yang mendengar keributan itu keluar dari kamarnya. "Ada apa, Mas?" tanyanya lembut.
Raya bilang ada seseorang di lorong, jawab Anton sambil menggelengkan kepala. Rina menghampiri Raya dan memeluknya. Ibu ada di sini. Jangan takut ya, mungkin itu cuma bayangan. Namun pelukan itu justru membuat Raya semakin gelisah. Ia merasa tubuh Rina dingin, terlalu dingin untuk seorang manusia. Keesokan harinya, Raya tetap merasa aneh. Saat ia bermain di taman belakang, ia mendengar suara-suara lagi. Kali ini suara itu datang dari arah gudang kecil yang terletak di belakang rumah. Gudang itu terlihat tua dan lapuk, dengan pintu yang setengah terbuka. Raya mendekati gudang itu dengan langkah pelan. Saat ia mendekat, suara itu semakin jelas. Suara tangisan seorang wanita terdengar dari dalam. Dengan hati-hati, Raya mendorong pintu gudang. Di dalamnya gelap dan penuh dengan barang-barang tua berdebu. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Ada cermin besar yang penuh dengan retakan, dan di dalam cermin itu bayangan wanita berwajah terbakar menatap langsung ke arah Raya. Pergi dari sini, atau kalian semua akan mati. Suara itu terdengar jelas di telinga Raya. Raya berlari keluar dari gudang, napasnya tersengal-sengal. Namun saat ia berbalik untuk melihat kembali, pintu gudang itu sudah tertutup rapat, seolah tidak pernah dibuka. Saat makan malam, Raya mencoba menceritakan apa yang ia lihat, tapi Anton hanya tertawa kecil. Kamu ini kebanyakan nonton film horor ya? Anton mencoba mencairkan suasana. Namun Rina menatap Raya dengan pandangan tajam, seolah tahu sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Malam itu, Raya terbangun lagi oleh suara langkah kaki. Tapi kali ini, suara itu tidak berasal dari lorong. Suara itu berasal dari dalam kamarnya. Raya! Suara itu memanggil, membuat tubuhnya kaku di tempat. Ia ingin berteriak, tapi suara itu semakin dekat. Saat ia membuka matanya, sosok wanita berwajah terbakar sudah berdiri tepat di samping tempat tidurnya. Dia bukan ibumu, jangan percaya padanya. Bisik wanita itu sebelum menghilang begitu saja. Raya menangis ketakutan. Kini ia yakin ada sesuatu yang salah dengan ibu tirinya. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Namun, suasana di rumah Anton terasa dingin dan mencekam. Raya duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, masih terbayang sosok wanita berwajah terbakar yang muncul di kamarnya semalam. Ia tahu ada sesuatu yang salah di rumah ini, dan ia tidak bisa diam saja. Raya, ayo sarapan, panggil Rina dari dapur. Suaranya terdengar hangat, tetapi bagi Raya, ada sesuatu yang mengganggu dari nada suaranya. Raya menatap Rina yang sibuk di dapur. Gerak-geriknya terlihat normal, tetapi semakin lama ia memperhatikan, semakin terasa ada yang aneh. Tubuh Rina kadang terlihat seperti memudar sejenak di sudut mata Raya, seolah-olah ia bukan benar-benar manusia. Setelah sarapan, Raya memberanikan diri mendekati Anton. "Pa, aku mau bilang sesuatu, tapi Papa jangan bilang aku berhalusinasi lagi." Anton meletakkan korannya dan menatap putrinya. "Ada apa, nak?" Raya mengambil napas panjang. Semalam, perempuan itu datang lagi. Dia bilang sesuatu tentang Ibu Rina. Dia bilang Ibu Rina bukan ibu yang sebenarnya. Anton mengenyitkan dahi, tetapi sebelum ia sempat menjawab, Rina muncul dari belakang. "Apa yang kalian bicarakan?" tanyanya dengan senyum lembut yang terasa dingin bagi Raya. Raya tidak menjawab. Ia hanya menunduk, merasa Rina sudah tahu apa yang ia katakan. Siang itu, Raya memutuskan untuk kembali ke gudang belakang. Suara tangisan wanita yang ia dengar kemarin masih terngiang di telinganya. Dengan hati-hati, ia membawa senter kecil dan masuk ke dalam gudang. Gudang itu dipenuhi debu dan bau kayu tua yang lembab. Cermin besar yang penuh retakan masih berdiri di sudut ruangan, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di depan cermin itu terdapat bekas lingkaran hitam di lantai, seperti bekas sesuatu yang terbakar. Raya melangkah mendekat, jantungnya berdegup kencang. Ia menyalakan senternya ke arah cermin dan bayangan wanita berwajah terbakar muncul lagi. Tetapi kali ini wanita itu tidak terlihat menyeramkan. Wajahnya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Siapa kamu?" tanya Raya dengan suara gemetar. "Aku." Suara wanita itu terdengar serak. "Aku adalah istri pertama ayahmu." Raya membelalakan mata. "Apa? Tapi ibu meninggal karena sakit." Wanita itu menggeleng. "Itu bohong. Aku dibunuh oleh dia." "Dia? Maksud Ibu Rina?" tanya Raya semakin bingung. Wanita itu tidak menjawab, tetapi cermin mulai bergetar dan bayangannya memudar. Sebelum menghilang, ia berbisik, "Cari di bawah lantai ini. Kebenaran ada di sana." Raya menyalakan senter-senternya ke lantai. Lingkaran hitam itu tampak lebih jelas sekarang dan ada bekas papan kayu yang terlihat lebih baru dibandingkan bagian lantai lainnya. Dengan susah payah, Raya mencoba menggeser papan itu dan setelah beberapa menit, ia berhasil membukanya.
Di bawah papan itu ia menemukan sesuatu yang membuatnya ingin berteriak. Sebuah gaun wanita yang terbakar sebagian, bersama dengan foto pernikahan Anton dan seorang wanita yang wajahnya mirip dengan bayangan di cermin tadi. Namun yang membuat Raya semakin takut adalah sebuah pisau tua yang berlumuran noda hitam yang sudah kering. Di atas pisau itu terukir inisial R. R. Rina, bisik Raya pelan. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Raya menoleh dan di sana berdiri Rina, menatapnya dengan wajah yang sulit dibaca. "Kamu menemukan sesuatu, Raya?" tanya Rina dengan suara lembut, tetapi ada nada mengancam di baliknya. Raya memegang senter erat-erat dan gemetar. Tubuhnya gemetar. "Ibu? Siapa sebenarnya ibu?" Rina tersenyum, tetapi kali ini senyumannya terasa dingin dan menyeramkan. "Ibu adalah seseorang yang mencintai keluarganya, dan kamu harus belajar untuk tidak mencampuri urusan orang dewasa." Sebelum Raya sempat menjawab, Rina melangkah mendekat, sementara bayangan tubuhnya terlihat memanjang di dinding gudang, berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Raya tertegun di tempat, tubuhnya membeku saat melihat sosok Rina semakin dekat. Ada sesuatu yang berubah dari wanita itu. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya gelap, dan senyumannya tidak lagi terasa hangat, melainkan seperti senyuman makhluk yang siap memangsa. Raya mundur perlahan, tangannya gemetar memegang senter. "Apa yang ibu sembunyikan? Siapa sebenarnya ibu?" Rina tertawa kecil, suaranya bergema di dalam gudang yang sempit. "Raya, kamu anak yang pintar, tapi rasa ingin tahumu terlalu berbahaya." Tiba-tiba, pintu gudang tertutup dengan keras membuat Raya terkunci di dalam bersama Rina. Bayangan di dinding menunjukkan wujud Rina yang perlahan berubah. Rambutnya yang panjang tergerai kini tampak seperti lilitan asap hitam dan kulitnya mulai retak seperti tanah kering. "Kamu ingin tahu kan? Aku akan tunjukkan siapa aku." Raya menjerit ketakutan saat sosok Rina berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Matanya kini merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara mendesis seperti ular. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari lantai, sementara bayangan di cermin besar di sudut gudang memperlihatkan wujud aslinya. Sosok wanita dengan tubuh terbakar, menyerupai hantu yang selama ini menghantui Raya. "Jangan takut, Raya," kata Rina dengan suara parau. "Aku hanya ingin melindungi keluargaku, dengan cara apapun." Raya mencoba berlari, tetapi Rina mengangkat tangannya dan pintu gudang terkunci rapat. "Kamu tidak akan kemana-mana sebelum aku selesai bicara." "Kenapa ibu lakukan ini? Apa yang terjadi dengan ibu kandungku?" Raya menangis, tetapi ia mencoba memberanikan diri untuk menatap mata Rina. Rina mendekat dan berbisik, "Dia tidak sekuat aku. Dia terlalu lemah untuk mempertahankan keluarganya." Raya mengingat perkataan bayangan di cermin tadi. "Ibu yang membunuhnya ya? Ibu yang menyebabkan dia mati." Rina terdiam sesaat, tetapi kemudian tertawa keras. Suaranya membuat bulu kuduk Raya merinding. "Mungkin, tapi apakah itu penting? Dia sudah tidak ada lagi, dan aku di sini untuk menggantikannya. Kamu harus bersyukur aku yang mengurus kalian." Raya menangis semakin keras. "Papa harus tahu ini. Papa harus tahu siapa ibu sebenarnya." Rina mengulurkan tangan ke arah Raya, tetapi sebelum ia bisa menyentuhnya, cermin besar di sudut gudang mulai bergetar. Bayangan wanita berwajah terbakar muncul lagi, kali ini lebih nyata, lebih menakutkan. "Cukup, Rina," suara itu bergema memenuhi seluruh gudang. Rina menoleh ke arah cermin, wajahnya berubah menjadi marah. "Kamu lagi, kenapa kamu tidak pergi saja?" Bayangan itu melangkah keluar dari cermin, membuat udara di gudang menjadi semakin dingin. "Kamu sudah mengambil hidupku, tapi aku tidak akan membiarkanmu menyentuh anakku." "Dia bukan anakmu lagi, dia anakku sekarang," balas Rina dengan suara melengking. Raya memanfaatkan momen itu untuk berlari ke pintu gudang. Ia memukul-mukul pintu dengan tangannya yang gemetar. "Tolong, Papa! Tolong aku!" Namun, saat ia berbalik, ia melihat dua sosok wanita itu saling berhadapan. Rina yang menyerupai makhluk menyeramkan dan wanita berwajah terbakar yang terlihat seperti pelindung bagi Raya. "Kamu akan membayar untuk semua yang sudah kamu lakukan, Rina," kata bayangan itu sebelum melangkah maju, tubuhnya bersinar seperti api yang membara. Rina berteriak, tetapi sebelum ia bisa melawan, bayangan itu menyatu dengan tubuhnya, menyebabkan Rina berteriak kesakitan. Asap hitam keluar dari tubuhnya mengisi udara dengan bau hangus yang mengerikan. Raya hanya bisa berdiri di sudut gudang, menyaksikan pertarungan yang tidak ia mengerti. Namun perlahan, suara Rina menghilang dan tubuhnya kembali seperti semula. Ia jatuh ke lantai dengan tubuh lemah, sementara bayangan wanita itu menghilang. Pintu gudang terbuka dengan sendirinya dan Raya segera berlari keluar, menangis histeris.
Anton yang mendengar keributan itu segera berlari ke arahnya. Raya, ada apa? Kenapa kamu menangis? Raya hanya bisa memeluk ayahnya erat-erat. Papa, kita harus pergi dari rumah ini. Kita harus pergi sekarang juga. Anton mencoba menenangkan Raya, tetapi saat ia hendak masuk ke gudang untuk melihat apa yang terjadi, gudang itu kini kosong. Tidak ada tanda-tanda pertarungan yang baru saja terjadi. Namun, di dalam gudang itu, cermin besar yang penuh retakan kini bersih dan utuh, seolah-olah baru saja diperbaiki. Rina terbangun dari pingsannya dengan wajah pucat dan mata yang tampak sayu. Anton membawanya ke kamar, meletakkannya di atas ranjang, sementara Raya tetap berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa ini belum selesai, bahwa Rina masih menyimpan sesuatu yang menyeramkan di balik senyum lembutnya. Papa, kita harus pergi dari sini, bisik Raya setelah memastikan Rina tidak mendengar. Anton menatap putrinya dengan bingung. Apa maksudmu, Raya? Rina hanya pingsan, kamu terlalu banyak berpikir aneh-aneh. Tidak, Pak. Ibu Rina bukan seperti yang Papa kira. Aku melihatnya, aku melihat wujud aslinya. Raya mulai menangis, tetapi Anton hanya menggelengkan kepala. Raya, kamu pasti hanya terpengaruh mimpi buruk atau imajinasi berlebihan. Jangan membuat masalah dengan Rina ya, dia bagian dari keluarga kita sekarang. Raya ingin berteriak, ingin membuktikan apa yang ia lihat, tetapi ia tahu percuma. Anton sudah terlalu percaya pada Rina. Malam harinya, suasana rumah kembali terasa mencekam. Raya tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup matanya, bayangan wanita berwajah terbakar itu muncul, berbisik di telinganya. Jangan biarkan dia menang, kau harus menghentikannya. Raya mencoba menenangkan diri, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari lorong. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar dan melihat bayangan Rina berjalan menuju gudang. Tubuh Rina bergerak dengan kaku, seolah-olah ada sesuatu yang memaksanya berjalan. Tanpa berpikir panjang, Raya mengikutinya. Dari balik pintu gudang, Raya mengintip. Ia melihat Rina berdiri di depan cermin besar. Namun, cermin itu kini menampilkan sesuatu yang berbeda. Wajah Rina di dalam cermin tampak tersenyum lebar, tetapi tubuhnya yang asli justru terlihat seperti dalam penderitaan. Aku tidak akan menyerah, suara Rina terdengar serak, tetapi wajah di cermin hanya tertawa. Terlambat Rina, kau sudah memilih jalan ini dan kau tidak bisa mundur. Bayar dengan nyawamu, atau biarkan keluargamu menjadi korban selanjutnya. Raya menahan napas. Suara itu terdengar seperti berasal dari sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang pernah ia bayangkan. Aku sudah memberikan semuanya. Apalagi yang kau inginkan? Teriak Rina kepada cermin. Cermin itu bergetar dan suara mengerikan itu menjawab, kau harus memberi tumbal terakhir. Hanya dengan begitu kau akan bebas. Tumbal? Bisik Raya merasa ngeri. Rina tampak kebingungan, tetapi bayangan di cermin terus berbicara. Anak perempuan itu, dia cukup untuk menjadi gantinya. Berikan dia padaku dan kau akan mendapatkan segalanya. Raya terkejut. Ia tahu yang dimaksud adalah dirinya. Ia hampir saja melangkah mundur untuk kabur, tetapi suara lantai kayu di bawahnya berderit, membuat Rina menoleh dengan cepat. Raya? Rina memanggilnya dengan suara datar. Raya membeku di tempat. Rina berjalan perlahan ke arahnya, senyum lembut yang biasa ia tunjukkan kini berubah menjadi senyuman menyeramkan. Kau mendengar semuanya ya? Suara Rina terdengar dingin. Raya mundur selangkah. Ibu, apa maksud semua ini? Kenapa aku harus jadi tumbal? Rina tidak menjawab. Ia hanya mengulurkan tangan ke arah Raya, tetapi sebelum ia bisa menyentuhnya, cermin di belakangnya kembali bergetar keras. Sosok wanita berwajah terbakar muncul lagi, tetapi kali ini ia tampak lebih nyata, dengan tubuh yang mulai memancarkan cahaya oranye seperti api. Jangan sentuh anakku, suara wanita itu bergema, membuat Rina mundur dengan wajah marah. Dia bukan anakmu lagi. Kau sudah mati, teriak Rina. Namun bayangan itu semakin mendekat. Aku akan melindunginya meskipun aku harus menyeretmu ke neraka bersamaku. Udara di gudang menjadi sangat dingin dan angin kencang berputar di sekitar mereka. Raya berlari keluar dengan panik meninggalkan Rina yang masih berteriak marah kepada sosok wanita itu. Keesokan paginya, Raya menceritakan semua yang ia lihat kepada Anton. Tetapi seperti biasa, Anton tidak percaya. Papa tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ini semua pasti hanya ketakutanmu saja, kata Anton sambil menghela napas. Rina adalah istri Papa sekarang, dan dia tidak akan menyakitimu. Namun, saat mereka sedang berbicara, Rina muncul di ruang makan, wajahnya kembali seperti biasa, tetapi dengan mata yang tampak lelah. Ada apa, kalian berdua? Tanyanya dengan senyum tipis. Raya menatapnya penuh kebencian.
Ibu tahu apa yang ibu lakukan semalam. Jangan pura-pura tidak tahu. Rina hanya tersenyum, tetapi di balik senyuman itu, Raya bisa merasakan sesuatu yang dingin dan mengancam. Apapun yang kau pikirkan tentangku, Raya. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita, kata Rina dengan nada lembut tetapi penuh dengan makna tersembunyi. Raya tidak menjawab. Ia tahu bahwa Rina tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkan. Pagi yang tampak tenang di rumah itu ternyata menyembunyikan badai yang semakin mengerikan. Raya merasa seperti seorang tahanan di rumahnya sendiri. Tatapan Rina yang selalu menyudutkannya kini menjadi mimpi buruk yang terus menghantuinya. Raya tidak tahu harus berbuat apa. Anton, ayahnya, masih terlalu buta oleh pesona Rina, dan setiap kali ia mencoba membahas keanehan yang terjadi, Anton selalu menolak mendengarnya. Tetapi Raya tahu satu hal, ia harus mencari cara untuk melawan Rina sebelum terlambat. Saat semua orang tampak tertidur, Raya memberanikan diri untuk masuk kembali ke gudang. Ia harus tahu lebih banyak tentang cermin itu, tentang makhluk yang bersemayam di baliknya. Ia menyalakan senter kecilnya, berusaha tidak membuat suara saat membuka pintu gudang. Namun, begitu ia masuk, ia terkejut melihat cermin besar itu sudah tertutup kain hitam tebal. Udara di gudang terasa lebih berat, lebih dingin. Ketika ia mendekati cermin, suara pelan mulai terdengar seperti bisikan yang memanggil namanya. Raya. Suara itu terdengar sangat akrab. Raya memandang cermin dengan ketakutan, tetapi perlahan ia menarik kain hitam yang menutupinya. Bayangan seorang wanita muncul, sama seperti sebelumnya, wajah terbakar dengan tatapan penuh kesedihan. Aku, ibumu, suara itu berbisik, membuat Raya mundur dengan napas tersengal. Ibu? Raya terdiam, hatinya campur aduk antara ketakutan dan kerinduan. Iya, nak, aku sudah lama berusaha melindungimu, tetapi kekuatanku terbatas. Rina, dia bukan manusia biasa. Dia sudah membuat perjanjian dengan sesuatu yang sangat jahat. Raya menangis, merasa kehilangan arah. Apa yang harus aku lakukan? Dia ingin aku menjadi tumbal. Wanita di dalam cermin mendekat, suaranya terdengar mendesak. Kamu harus menghancurkan cermin ini, Raya. Selama cermin ini ada, dia akan terus memiliki kekuatan. Tetapi berhati-hatilah, dia tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Raya mengangguk, meskipun tubuhnya gemetar. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menghancurkan cermin itu, apapun yang terjadi. Ketika Raya kembali ke kamarnya, ia mendapati pintunya sudah terbuka. Di dalam, Rina berdiri di depan ranjangnya dengan tatapan dingin yang membuat darah Raya membeku. Kamu pergi ke gudang lagi ya? Tanya Rina, suaranya terdengar datar tetapi penuh ancaman. Raya mencoba mengelak tetapi Rina sudah tahu. Aku sudah bilang, jangan bermain-main dengan hal yang tidak kamu mengerti. Ibu tidak punya hak atas aku, seru Raya. Aku tahu semuanya. Aku tahu apa yang ibu lakukan pada mama. Aku tahu tentang cermin itu. Rina tersenyum tipis. Tetapi senyum itu dipenuhi kegelapan. Kamu memang pintar, Raya. Tetapi kepintaranmu itu hanya akan membuatmu dalam bahaya. Rina tiba-tiba mendekat dan sebelum Raya bisa melawan, ia merasakan tubuhnya menjadi berat. Rina mengangkat tangan dan udara di sekitar Raya berubah. Tubuh Raya terhempas ke dinding, dan ia merasa seperti tidak bisa bergerak. Kamu pikir bisa melawanku? Bisik Rina dengan nada yang penuh kebencian. Aku sudah memberikan terlalu banyak untuk keluarga ini, dan sekarang aku akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milikku. Raya hanya bisa menangis tanpa suara, tetapi tiba-tiba suara wanita dari cermin itu terdengar di dalam pikirannya. Raya, kamu harus melawannya. Jangan menyerah. Kamu lebih kuat daripada yang kamu pikirkan. Kekuatan aneh membangkitkan semangat Raya. Ia meraih kursi di dekatnya dan melemparkannya ke arah Rina. Kursi itu tidak mengenai tubuh Rina, tetapi cukup untuk membuatnya mundur beberapa langkah. Raya segera berlari keluar kamar menuruni tangga dengan panik. Ia tahu ia harus menghancurkan cermin itu malam ini juga, atau semuanya akan berakhir. Di gudang, Raya mengangkat balok kayu yang ada di sudut ruangan bersiap untuk memukul cermin. Namun saat ia mendekati cermin, bayangan Rina muncul di permukaannya. Kamu tidak akan menang, Raya, suara Rina bergema. Cermin ini adalah bagian dari kekuatanku. Menghancurkannya berarti menghancurkan dirimu sendiri. Raya mengabaikan suara itu. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, ia mengayunkan balok kayu ke arah cermin. Suara kaca pecah memenuhi udara dan cermin itu hancur menjadi ribuan kepingan. Namun saat cermin itu pecah, suara jeritan yang mengerikan menggema di seluruh rumah. Rina muncul di belakang Raya, wajahnya dipenuhi amarah. Kamu akan membayar untuk ini, teriak Rina sebelum tubuhnya mulai berubah.
Ia melayang di udara, tetapi tubuhnya perlahan-lahan terbakar seperti lilin yang meleleh. Raya berlari keluar dari gudang, meninggalkan Rina yang terus berteriak dalam kesakitan. Namun sebelum ia berhasil keluar dari rumah, pintu gudang tertutup dengan keras di belakangnya. Keesokan harinya, Raya terbangun di ruang tamu. Ia tidak ingat bagaimana ia bisa sampai di sana, tetapi rumah itu terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Anton duduk di dekatnya, wajahnya penuh kebingungan. Rina, dia menghilang. Setelah menghancurkan cermin, Raya merasa ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Meskipun tubuh Rina sempat meleleh dan menghilang di dalam gudang, rasa mencekam yang menyelimuti rumah mereka belum juga hilang. Bahkan malam-malam berikutnya, Raya sering terbangun oleh suara langkah berat di lorong. Suara yang mengingatkannya pada Rina. Anton masih tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya berpikir bahwa Rina pergi tanpa jejak, meninggalkan dirinya dan Raya tanpa alasan yang jelas. Namun malam ini, suara langkah itu berbeda, lebih keras, lebih nyata, dan berhenti tepat di depan pintu kamar Raya. Ia menahan napas, tubuhnya kaku di tempat tidur. Raya, buka pintunya. Itu suara Rina, tetapi kali ini ada nada lain dalam suara itu. Dalam, dingin, dan tak berperasaan. Raya tidak berani bergerak. Ia tahu Rina telah kembali, tetapi tidak sebagai manusia. Sementara itu, Anton mulai merasakan hal-hal aneh. Setiap kali ia duduk sendirian di ruang tamu, ia merasa seperti ada yang mengawasi dari sudut-sudut ruangan. Suatu malam, ketika ia hendak tidur, ia menemukan sebuah benda di atas ranjangnya. Sebuah cincin emas yang dikenali sebagai milik Rina. Rina, panggil Anton dengan suara gemetar. Namun, tidak ada jawaban. Ia merasa dirinya kehilangan akal sehat. Tetapi malam itu, ia mendengar suara tawa kecil di ruang makan. Suara yang ia kenal baik, suara Rina. Raya di sisi lain mulai memahami bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketika ia masuk kembali ke gudang untuk memeriksa kepingan-kepingan cermin, ia melihat sesuatu yang tidak ia duga. Salah satu kepingan cermin besar masih utuh, dan di permukaannya, bayangan Rina muncul. Wajahnya penuh dengan kebencian. "Kamu pikir sudah menang, Raya?" tanya Rina dari balik cermin. "Kamu tidak bisa lari dariku. Aku akan mengambil apa yang menjadi hakku. Kamu." Raya mundur dengan ketakutan. Tetapi sebelum ia bisa kabur, kepingan cermin itu meledak, dan serpihannya berterbangan ke seluruh ruangan. Ia berteriak, tetapi tidak ada yang mendengar. Ketika ia berhasil keluar dari gudang, tubuhnya penuh luka kecil akibat serpihan kaca. Namun, lebih dari itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Bayangan Rina terasa begitu dekat, seperti napas di tengkuknya. Anton akhirnya mulai menyadari ada yang salah. Suatu malam, ia terbangun dan mendapati pintu kamar Raya terbuka. Ketika ia masuk, ia melihat Raya berdiri di dekat jendela dengan tubuh kaku, matanya kosong menatap ke arah luar. "Raya, kamu kenapa?" seru Anton, mencoba membangunkannya. Raya perlahan menoleh, tetapi ekspresi di wajahnya bukan miliknya. Senyum tipis yang melintasi wajahnya membuat Anton mundur dengan takut. "Raya, apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Namun Raya tidak menjawab. Suara Rina keluar dari mulutnya. "Kamu tidak bisa melindunginya, Anton. Dia milikku sekarang." Anton merasa tubuhnya lemas. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu bahwa ada sesuatu yang menguasai Raya. Keesokan harinya, Raya mulai mencari jawaban. Ia ingat cerita dari tetangga mereka, Bu Sri, yang pernah memperingatkan tentang Rina. Raya memutuskan untuk mengunjungi Bu Sri, berharap ada petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saat Bu Sri melihat luka-luka di tubuh Raya, ia langsung menggelengkan kepala. "Kamu sudah terlalu jauh terlibat, Nak. Rina tidak akan pergi begitu saja. Dia sudah membuat perjanjian dengan sesuatu yang sangat jahat." Raya terdiam, merasa tubuhnya semakin dingin. "Apa maksudnya, Bu? Apa yang harus aku lakukan?" Bu Sri menghela napas. "Kamu harus menemukan tempat di mana perjanjiannya dilakukan. Biasanya ada altar atau benda yang menjadi perantara. Hancurkan itu dan dia akan kehilangan kekuatannya. Tapi ingat, ini tidak akan mudah. Rina akan melakukan segalanya untuk mempertahankan apa yang dia miliki." Malam itu, Raya mulai mencari petunjuk di rumah. Ia menghindari gudang, tetapi ia tahu ada tempat lain yang bisa menjadi lokasi perjanjian, kamar Rina. Ketika ia masuk, kamar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di atas meja rias, ia menemukan sebuah buku tua yang berisi tulisan tangan Rina. Tulisan itu penuh dengan simbol aneh dan mantra, tetapi di salah satu halaman, ia menemukan gambar altar kecil yang dikelilingi lilin hitam. "Ini dia," gumamnya.
Namun sebelum ia bisa memikirkan langkah selanjutnya, pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras. Raya berbalik, dan di sana Rina berdiri dengan tubuh yang setengah terbakar, tetapi matanya penuh dengan kebencian. "Kamu tidak akan menghentikanku, Raya!" teriaknya dengan suara yang menggema. Raya menatap sosok Rina yang berdiri di depan pintu kamar. Tubuh Rina sudah tidak lagi seperti manusia. Kulitnya menghitam dan retak, seperti porselen yang hampir hancur. Mata merahnya menyala, dan suara tertawanya menggema di ruangan. "Kamu pikir bisa menghancurkan aku, Raya? Tidak ada yang bisa melawan perjanjian ini," kata Rina dengan suara dalam yang dingin. Namun, Raya tidak menyerah. Ia menggenggam erat buku tua yang ia temukan di kamar Rina. Buku itu adalah satu-satunya petunjuk tentang cara memutus perjanjian pesugihan yang mengikat Rina dengan dunia gaib. Sementara itu, Anton mulai merasakan kejanggalan. Setelah mendengar suara-suara aneh dari kamar Raya, ia bergegas ke atas. Namun, ketika ia mencapai pintu kamar, ia merasa ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya mundur. Anton mencoba memanggil Raya, tetapi tidak ada jawaban. "Raya, Raya, buka pintunya!" teriaknya panik. Di dalam kamar, Raya berusaha melawan rasa takutnya. Ia membuka halaman demi halaman buku itu dan menemukan instruksi untuk menghancurkan altar pesugihan yang menjadi sumber kekuatan Rina. Menurut buku itu, altar tersebut kemungkinan ada di gudang, tempat cermin besar dulu disimpan. Namun, Rina tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat, ia mendekati Raya dan meraih lengannya. Sentuhannya dingin seperti es, dan rasa sakit menusuk langsung menjalar ke seluruh tubuh Raya. "Kamu milikku sekarang," bisik Rina. Dengan sisa tenaganya, Raya menendang tubuh Rina dan berhasil melepaskan diri. Ia berlari keluar kamar, sementara Rina mengejarnya dengan langkah berat. Anton, yang masih berada di luar, terkejut melihat Raya keluar dengan wajah penuh ketakutan. "Papa, dia mau membunuhku," seru Raya terengah-engah. Anton tidak tahu harus berbuat apa, tetapi ia memutuskan untuk melindungi Raya. Ketika Rina muncul di lorong, Anton berdiri di depan Raya mencoba menghalangi jalan Rina. "Rina, apa yang kamu lakukan?" teriak Anton. Namun Rina tidak lagi mengenali Anton sebagai suaminya. Dengan satu gerakan tangan, ia mendorong Anton hingga terhempas ke dinding. Raya menjerit melihat ayahnya jatuh tak berdaya. Raya tahu ia harus segera bertindak. Ia membawa buku itu dan berlari ke gudang harap bisa menemukan altar yang disebutkan di dalamnya. Saat ia masuk ke gudang, hawa dingin menyambutnya. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah altar kecil yang dikelilingi lilin-lilin hitam yang sudah meleleh. Di atas altar itu, ada sebuah boneka kecil yang menyerupai dirinya. "Ini dia," gumam Raya, meski tubuhnya gemetar ketakutan. Ia membaca mantra dari buku itu dengan suara lantang, tetapi tiba-tiba Rina muncul di belakangnya. "Kamu tidak akan berani, Raya," ujar Rina dengan senyum menyeramkan. Namun, Raya tetap melanjutkan membaca mantra. Lilin-lilin di altar mulai padam satu persatu, dan udara di gudang terasa semakin panas. Rina menjerit, mencoba menghentikan Raya, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari altar muncul bayangan besar dengan bentuk menyerupai makhluk hitam bersayap. "Perjanjianmu sudah selesai, Rina," kata makhluk itu dengan suara menggelegar. Malam itu, rumah kembali sunyi. Setelah peristiwa di gudang, Raya dan Anton mencoba memulai kembali hidup mereka. Namun, perasaan tidak nyaman masih menyelimuti. Meskipun Rina telah diseret ke dalam kegelapan oleh makhluk dari altar, ada sesuatu yang terasa janggal. Raya mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di sudut kamarnya, mengawasinya dengan mata merah menyala. Setiap kali ia mencoba mendekat, bayangan itu berubah menjadi sosok Rina yang tersenyum menyeramkan. Anton juga merasakan hal-hal aneh. Suara langkah kaki kembali terdengar di lorong pada malam hari, dan pintu kamar sering terbuka sendiri. Suatu malam, ia menemukan cermin kamar mandi penuh dengan goresan membentuk kata-kata. "Aku belum selesai." Raya mencoba mencari tahu lebih dalam tentang buku yang ia temukan di kamar Rina. Ia membaca halaman demi halaman hingga menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Perjanjian pesugihan yang dilakukan Rina tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga keluarganya. Siapapun yang terikat darah dengannya akan terkena dampaknya. Demikian tertulis di salah satu halaman. Raya menyadari bahwa ancaman itu belum sepenuhnya hilang. Altar mungkin sudah dihancurkan, tetapi bayangan yang muncul adalah tanda bahwa perjanjian itu masih memiliki kekuatan. Yang tidak mengetahui apa-apa semakin terganggu. Suatu malam ia mendengar suara langkah kaki di lorong. Namun kali ini langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. "Anton." Suara itu memanggil, pelan tetapi jelas.
Anton bangkit dari tempat tidurnya dengan tubuh gemetar. Ia membuka pintu tetapi tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti ruangan dan pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. "Anton, aku belum selesai." Suara Rina terdengar lagi, kali ini dari cermin di kamarnya. Anton menatap cermin itu dengan wajah pucat. Di dalam cermin, bayangan Rina muncul dengan senyum menyeramkan dan mata merah yang menyala. "Kamu dan anakmu akan membayar." Anton berteriak dan memecahkan cermin itu dengan kursi. Namun meski serpihan cermin berserakan di lantai, tawa Rina masih terdengar menggema di ruangan. Raya mulai menyadari bahwa mereka harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Ia kembali menemui Bu Sri, berharap wanita tua itu memiliki solusi untuk mengakhiri semuanya. "Bu, Rina sudah diambil oleh makhluk dari altar, tapi kenapa kita masih dihantui?" tanya Raya dengan nada putus asa. Bu Sri menghela napas panjang. Perjanjian itu tidak hanya melibatkan Rina. Makhluk itu menginginkan lebih dari sekadar jiwanya. Ada sesuatu yang ditinggalkan Rina, sesuatu yang mengikat keluargamu dengan dunia mereka. Raya terdiam. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?" "Kamu harus menemukan benda yang menjadi perantara perjanjian itu. Biasanya benda itu disembunyikan dengan baik. Kalau tidak dihancurkan, perjanjian itu akan terus membayangi keluargamu," jawab Bu Sri. Raya dan Anton mulai mencari di seluruh rumah. Mereka memeriksa setiap sudut, tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Hingga suatu malam, Raya teringat pada satu tempat di bawah lantai kamar Rina. Dengan hati-hati, Raya dan Anton membongkar lantai kamar itu. Di bawahnya, mereka menemukan sebuah peti kecil yang terkunci. Saat membukanya, mereka menemukan sebuah boneka kecil dengan rambut hitam panjang, matanya terbuat dari kancing, dan bibirnya dijahit dengan benang merah. Raya merasakan hawa dingin yang menusuk saat menyentuh boneka itu. Anton yang berada di sampingnya berkata, "Ini pasti benda yang dimaksud Bu Sri." Namun sebelum mereka sempat menghancurkan boneka itu, bayangan besar muncul di ruangan. Bayangan itu berubah menjadi sosok Rina dengan wajah yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kalian tidak akan menyentuhnya," teriak Rina dengan suara menggelegar. Anton mencoba melindungi Raya, tetapi bayangan itu menyerangnya dengan kekuatan besar, membuat terlempar ke dinding. Raya yang ketakutan memegang boneka itu erat-erat sambil mencari cara untuk menghancurkannya. Dengan cepat, ia mengambil lilin dari kamar dan membakar boneka itu. Suara jeritan Rina memenuhi ruangan dan bayangan itu mulai memudar. Namun sebelum lenyap, Rina menatap Raya dengan tatapan penuh kebencian. "Ini belum berakhir, Raya." Ketika boneka itu akhirnya habis terbakar, suasana di rumah kembali tenang. Anton yang terluka parah berhasil bangkit, dan mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan rumah itu malam itu juga. Namun di luar rumah, di bawah sinar bulan, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka merinding. Bayangan besar itu terlihat berdiri di sudut halaman, mengawasi Wasik Persperki. Raya dan Anton berdiri di luar rumah. Tubuh mereka gemetar, menatap bayangan hitam besar yang berdiri di sudut halaman. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi tatapan merah menyala yang memancar dari matanya membuat udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. "Kita harus pergi, Pak. Sekarang juga," bisik Raya dengan suara gemetar. Anton mengangguk, menggenggam tangan putrinya dan mereka berlari ke mobil. Namun, ketika Anton mencoba menyalakan mesin, suara-suara aneh mulai terdengar. Tangisan, tawa, dan bisikan memenuhi telinga mereka, seolah-olah datang dari dalam mobil. "Anton," suara Rina tiba-tiba terdengar. Lembut namun penuh ancaman. "Kamu pikir bisa melarikan diri dari ini?" Cermin mobil tiba-tiba retak. Dan di dalam pantulan cermin, wajah Rina terlihat samar dengan senyum menyeramkan yang tampak lebih nyata. Anton berusaha tetap fokus, menyalakan mesin dengan tangan gemetar. "Papa, cepat!" teriak Raya. Mobil akhirnya menyala dan Anton melaju secepat mungkin meninggalkan rumah yang selama ini menjadi sumber teror mereka. Namun perasaan bahwa sesuatu mengawasi mereka tidak hilang. Malam itu, mereka berlindung di rumah Bu Sri. Raya menceritakan semua yang terjadi, termasuk bayangan hitam yang masih terus membayangi mereka meski boneka pesugihan sudah dihancurkan. Bu Sri menggelengkan kepala dengan ekspresi serius. Menghancurkan boneka itu hanya langkah awal. Bayangan hitam itu adalah manifestasi terakhir dari perjanjian yang dibuat oleh Rina. Jika ingin mengakhirinya, kalian harus memutuskan perjanjian sepenuhnya. Dan untuk itu, kalian harus kembali ke tempat di mana perjanjian pertama kali dilakukan. Tempat itu, Raya bertanya, merasa tubuhnya gemetar. Bu Sri menatap mereka dengan serius.
Iya, tempat di mana semua ini dimulai, altar pesugihan di gudang itu. Anton tampak ragu, tapi kami sudah menghancurkan altar itu. Apalagi yang harus kami lakukan? Busri mengambil sebuah dupa dan kain putih, lalu menyerahkannya pada Raya. Kalian harus menghadapinya. Bayangan itu akan terus ada sampai seluruh jejak perjanjian dihapus, termasuk keberadaan bayangan itu sendiri. Dengan hati berat, Raya dan Anton kembali ke rumah mereka. Udara di sekitar rumah terasa berat, seperti menekan mereka dari segala arah. Langkah kaki mereka terdengar menggema ketika mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam gudang, hawa dingin menyelimuti tubuh mereka. Namun kali ini, bayangan hitam itu berdiri di tengah ruangan, jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bayangan itu menggeram, suaranya seperti ribuan suara yang bergabung menjadi satu. Kalian tidak akan pernah lepas dariku, kata bayangan itu dengan suara menggelegar. Raya menggenggam erat dupa yang diberikan Busri dan menyalakannya. Ia mulai membaca mantra yang diajarkan Busri, meski suaranya gemetar. Bayangan itu semakin gelisah, bergerak mendekati mereka dengan amarah yang semakin terasa. Anton, meski takut, berdiri di depan Raya mencoba melindunginya dari serangan bayangan itu. "Kamu tidak akan mengambil anakku," teriaknya dengan keberanian yang tersisa. Raya melanjutkan membaca mantra, dan perlahan-lahan bayangan itu mulai memudar. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, bayangan itu berubah menjadi sosok Rina yang terlihat lebih manusiawi. "Anton, aku hanya ingin semua ini demi kita." Suara Rina terdengar lebih lembut, penuh penyesalan. Anton terdiam sejenak. "Rina, lihat apa yang kamu lakukan. Kamu menghancurkan semuanya. Sekarang waktunya kamu pergi." Sosok Rina menangis sebelum akhirnya memudar bersama bayangan itu. Suasana di gudang menjadi sunyi, dan hawa dingin yang selama ini menyelimuti rumah mereka menghilang. Beberapa minggu kemudian, Raya dan Anton memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah ke tempat baru. Mereka sadar, meski semuanya telah berakhir, kenangan buruk di rumah itu tidak akan pernah hilang. Di tempat baru mereka, Anton mencoba memulai hidup baru dengan Raya. Hubungan mereka yang sempat renggang mulai membaik, meski luka dari masa lalu masih membekas. Pada suatu malam, Raya menatap langit malam dari jendela kamarnya. Ia merasa lega karena akhirnya semua teror itu benar-benar berakhir.